Tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa sederhana. Setiap senyawa memerlukan nama yang spesifik karena jumlah senyawa sangatlah banyak. Oleh karena itu, IUPAC atau International Union of Pure Applied Chemistry merumuskan tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa dibagi menjadi dua bagian, yaitu tata nama senyawa anorganik dan tata nama senyawa organik. Yang pertama, tata nama senyawa anorganik. Untuk senyawa kovalen biner, senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur. Penulisan rumus senyawanya, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Contoh, rumus kimia amonia lazim dituliskan dalam bentuk NH3 bukan H3N karena N ada di sebelah kirinya H. Jadi yang dituliskan lebih dulu adalah N baru H. Rumus kimia air lazim dituliskan H2O bukan OH2 karena H ada di sebelah kirinya O. Jadi H lebih dulu daripada O. Nama senyawa. Nama senyawa kovalen biner adalah rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada nama unsur yang kedua. Contoh HCl. H di sini hidrogen, Cl itu klor, diberi akhiran ida. Hidrogen klorida. H itu hidrogen, I itu iod. Jadi hidrogen iodida. Jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka senyawa-senyawa tersebut dibedakan dengan menyebutkan angka indeksnya dalam bahasa Yunani. Indeks 1 tidak perlu disebutkan kecuali untuk senyawa karbon monoksida. Jadi kalau ini C-nya 1, O-nya 1 mono karbon monoksida. Kalau pada karbon monoksida, mono yang di depan tidak usah ditulis, tetapi yang di oksida belakang wajib ditulis untuk membedakan dengan dioksida di sini. Sedangkan pada CO2, C-nya di sini 1, jadi kan monokarbon dioksida. Mono tidak perlu disebutkan, jadi cukup dituliskan karbon dioksida. Untuk N2O5, N-nya di sini 2, berarti N itu nitrogen. Berarti di nitrogen O-nya ada 5. 5 itu penta oksida. NO, nitrogen oksida. Sebenarnya ini kan mononitrogen, monooksida, tetapi tidak perlu disebutkan. PCl3, P itu fosfor, Cl-nya itu klor, sehingga fosfor triklorida. Yang ketiga, senyawa yang sudah umum dikenal tidak perlu mengikuti aturan tersebut. Contoh H2O itu air, NH3 itu amonia. Tata nama senyawa ion. Senyawa ion terdiri atas suatu kation atau ion positif dan suatu anion atau ion negatif. Kation umumnya adalah suatu ion logam, sedangkan anion dapat berupa anion tunggal atau anion poliatomik. Kation juga terdapat kation poliatomik. Jadi di sini yang namanya poliatomik itu apa? Poliatomik itu lebih dari satu atom. Contohnya di sini N dengan H. Itu jumlahnya hanya 4, N-nya 1. Jadi ada 5 atom. Tapi dia satu jenis ion, yaitu ion kation. Poliatomik ini namanya amonium. Sedangkan yang tunggal seperti Na plus, ini tunggal ini. K plus, Be plus, Mg2 plus, ini tunggal. Tetapi kalau lebih dari satu atom, ada atom N, ada atom H. Ini namanya ion poliatomik. Jadi di sini kalau Na plus natrium, Al3 plus aluminium, Pb2 plus timbal 2, Pb4 plus timbal 4. Ini dituliskan pakai angka Romawi. Setiap senyawa yang berada pada golongan logam B atau transisi itu menggunakan angka Romawi untuk membedakan antara bilangan oksidasi yang satu dengan yang lain. Jadi seperti besi 2 plus atau Fe2 plus jadi besi 2, Fe3 plus jadi besi 3. Beberapa jenis anion di sini. Anionnya ada yang monoatomik, ada yang poliatomik. Poliatomik ini lebih dari satu atom. O dengan H itu 2 atom. Kalau S ini 1 atom, O 1 atom, I 1 atom. NO3 itu lebih dari satu atom. Jadi ini namanya ion poliatomik karena lebih dari satu atom. Ini silahkan dihafalkan ya. 1. Penulisan rumus senyawa. Dalam penulisannya, kation dituliskan terlebih dahulu di depan, kemudian diikuti dengan anion. Contoh, kalium klorida. Jadi, kalium ini
dituliskan lebih dulu karena dia kationnya kalium, jadi ditulis KCl bukan ClK. Rumus senyawa ion ditentukan oleh perbandingan muatan kation dan anion, sehingga kalau AX plus ditambah BY- menjadi AYBX. Contoh Na plus dengan NO3 min, berarti plusnya ini 1, ini minnya juga 1. Jadi sesama 1 saling menghilangkan di sini jadinya NaNO3. NO3 ini satu kesatuan ya, yang dilihat ion ini yang muatan yang di atas di sini. Ini namanya natrium, NO3- ini namanya ion nitrat. Sedangkan yang kedua contohnya Al3+ dan SO42-. Jadi kationnya itu Al3+, anionnya SO42-. Ini lebih dari satu atom, namanya anion poliatomik. Jadi yang dilihat tetap muatannya di sini. Jadi 3 ini pindah ke jadi indeksnya SO4, sedangkan 2 ini pindah jadi indeksnya Al, sehingga dituliskan Al2, jadi 2-nya ini jadi indeksnya Al, dan SO4 3 kali. Karena di sini ada angka 4 sehingga diberi kurung. Jadi Al2 SO4 3 kali, membacanya begitu ya. Jadi kalau Al3+ ditambah SO42- menuliskannya Al2 SO4 3 kali. Seperti itu membaca rumus kimianya. Namanya aluminium sulfat. Jadi ini aluminium, ini sulfat. Sedangkan yang contoh ketiga, NH4+ dan PO43-. Ini kation poliatomik, ini anion poliatomik. Sehingga kalau rumus senyawanya dituliskan, ini plus, pindah ke PO4. Sedangkan 3- pindah ke NH4. Jadi dituliskan NH4, biar angkanya enggak ribet gini, dikasih kurung NH4, diberi angka 3, NH4 3 kali PO4. Di sini sebenarnya plus 1, nggak usah ditulis kalau plus 1. Jadi NH4 plus dengan PO4 3- membentuk senyawa NH4 3 kali PO4. Namanya amonium fosfat. Seperti pada tabel sebelumnya, NH4 plus namanya amonium, PO4 3- namanya fosfat. Jadi dituliskan NH4 3 kali PO4, namanya amonium fosfat. Kalau K plus dengan Cr2O7 2-, 2-nya pindah ke K di sini, satunya pindah ke Cr2O7, sehingga dituliskan K2Cr2O7. K ini kalium, sedangkan Cr2O7 2- namanya dikromat. Jadi K2Cr2O7 namanya kalium dikromat. Cu2 plus dengan S2- pindah ke sini, 2 plusnya plus sama minnya tidak perlu diikutkan, cuma angkanya saja ya. Jadi ini sebenarnya dituliskan Cu2 S2, karena sama-sama menghilangkan 2 dengan 2, berarti perbandingan ionnya 1 banding 1, sehingga tidak boleh ditulis Cu2 S2, tapi cukup ditulis CuS atau tembaga. Di sini karena dia muatannya 2, namanya tembaga 2. S2- namanya sulfida. Jadi CuS namanya tembaga 2 sulfida. Dengan SN4+ ditambah SO3 2-, 2-nya pindah ke SN, 4-nya pindah ke SO3. Perbandingan ionnya 2 banding 4 di sini, berarti 1 banding 2. Perbandingan muatan kation anionnya terjadinya jadi 2 banding 4 atau 1 banding 2. Sehingga SN4+ ditambah SO3 2- menjadi SnSO3 2 kali. SN-nya di sini muatannya 4, jadi namanya timah 4. SO3 2- namanya sulfit. Jadi ini namanya timah 4 sulfit. Nama senyawa adalah rangkaian nama kation di depan dan nama anionnya. Angka indeks tidak disebut untuk senyawa yang ion. Di sini NaCl, natrium klorida, MgCl2, magnesium klorida, K2SO4, kalium sulfat. Tidak disebut, yang disebut pakai aturan bahasa Yunani bilangan tadi di sebelumnya, mono, di, tri, itu khusus untuk gabungan senyawa non-logam dengan non-logam. Jadi menggunakan aturan
bahasa Yunani. Jadi kalau ini pakai aturan logam dan non logam tidak boleh pakai angka indeks. Jadi Mg itu logam, Cl itu non logam. Berarti meskipun Cl-nya 2 tidak boleh ditulis magnesium diklorida, tapi cukup magnesium klorida. Tetapi pada sebelumnya seperti CO2, karbon dioksida. Nah, di situ dituliskan 2-nya ditulis di. Kenapa? Karena C dengan O sesama non logam. Jadi kalau non logam dengan non logam angka indeksnya wajib disebut. Sedangkan kalau logam dengan non logam seperti K2SO4 ini cukup ditulis kalium sulfat. K-nya di sini logam, sulfatnya ini non logam. Ini tidak perlu disebut angkanya. Jadi indeks 2 ini tidak boleh disebut. Jika unsur logamnya memiliki lebih dari satu jenis bilangan oksidasi, maka senyawanya dibedakan dengan menuliskan bilangan oksidasi dalam tanda kurung dengan angka Romawi di belakang nama unsur tersebut tanpa spasi. Contoh FeSO4 ini namanya apa? Ini kita uraikan dulu. Oh, dia berasal dari Fe2+ dan SO4 2-. Kita harus tahu SO4 itu muatannya 2-. Selalu seperti itu. Kalau SO4 2-, berarti biar imbang Fe-nya di sini 2+. Berarti namanya besi, karena muatannya 2, besi 2 sulfat. Sedangkan kalau ini FeSO4 3 kali, Fe2 SO4 3 kali. SO4-nya itu 2-, berarti Fe-nya di sini 3+. Sehingga kalau ini angka apa di depan, ini namanya angka koefisien untuk menyeimbangkan jumlah atomnya. Oh, besinya di sini 3, namanya besi 3 sulfat. Hg2Cl2 di sini. Oh, tersusun atas Hg22+ dan Cl-. Hg22+ namanya raksa 1 pada tabel sebelumnya. Raksa 1 klorida. Kalau Hg2+ dan Cl- atau HgCl2 namanya raksa 2 klorida. Menurut cara lama, senyawa dari unsur logam yang mempunyai 2 jenis muatan dibedakan dengan memberi akhiran O untuk muatan yang lebih rendah dan akhiran I untuk muatan yang lebih tinggi. Dan logam tersebut menggunakan nama IUPAC-nya. Contoh, FeNO3 2 kali. O ini tersusun atas Fe2+, berasal ini 2, dan NO3-. Koefisien ini untuk menunjukkan jumlah NO3 di kiri panah ada 2, NO3 di kanan panah juga 2. Ini menyetarakan persamaan reaksi yang akan dibahas di bab selanjutnya. Namanya, kalau yang FeNO3 2 kali, ini Fe-nya di sini 3+, NO3-nya min. Jumlah NO3 sebelah kiri itu ada 3, diberi koefisien 3. Coba di sini, Fe-nya 2+ dan 3+, yang paling tinggi di sini 3+ diberi akhiran I. Jadi namanya Fe itu ferum, jadi ferinitrat. Kalau yang 2+ jadi feronitrat. Tata nama senyawa asam. Asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+. Jadi contohnya HCl. Oh, dia kalau terion menjadi H+ dan Cl-. Sehingga kalau ada H+-nya, tadinya yang namanya hidrogen klorida bisa juga ditulis menjadi asam klorida. H2SO4 dia melepaskan H+ dan SO4 2-. Namanya asam sulfat. CH3COH dia melepaskan H+, lepasnya di sini ya. H yang paling belakang inilah yang menjadi H+. Plus CH3COO-. Nama senyawanya asam juga atau asam asetat atau asam etanoat. Tata nama senyawa basa. Basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- sehingga NaOH itu menjadi Na+ dan OH-. Namanya natrium hidroksida. CaOH 2 kali namanya kalsium hidroksida. PbOH 2 kali namanya timbal 2 hidroksida. Tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa-senyawa karbon dengan sifat tertentu dan mempunyai aturan tata nama sendiri yang akan dibahas di bab hidrokarbon ataupun senyawa karbon. Jadi contoh CH4 itu namanya metana, CONH2 2 kali namanya urea, CHCl3 namanya kloroform, C12H22O11 namanya sukrosa atau kita kenal dengan gula pasir, C6H12O6 namanya glukosa.